Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Kita kembali membahas reading soal percintaan. Kali ini saya akan melihat energi kamu, energi dia, orang yang kamu pikirkan dan dinamika kalian dalam hubungan ini. Jadi di sebelah sini adalah orang A, yang ini orang B, dan ini yang menggambarkan dinamika kalian dalam hubungan ini ya. Pertama saya mau nunjukin ada 777 ya. Ini Seven of Swords-nya. Satu, ini Seven of Pentacles-nya 2 kali. Mungkin kalian sering lihat angel number. Belakangan ini kalian boleh cek video saya tentang angel number. Mungkin ada suatu pesan buat kalian di situ. Terus saya melihat di sini ya. Si orang B ini capek gitu. Ini kalau dilihat cerita di balik Nine of Swords ini kan Nine of Swords ya di deck ini. Terus ini dia kayak ada di sayap pesawat terus kayak mau lompat gitu. Nah, cerita di balik Nine of Swords kalau di deck ini ya tuh kapalnya kayak udah jatuh dan dia ngelihat kapalnya jatuh. Terus di sini ada orang kayak berdiri duduk di sayap pesawat kayak mau lompat. Saya melihat orang B itu kayak gini gitu. Kayak dia capek dengan suatu hal yang terjadi di dalam hubungan ini, entah kalian udah jadi pasangan atau baru deket gitu ya. Dia capek karena gak ada progres, jadi kayak orang mau lompat ini, ya mau lompat keluar dari situasi ini, situasi di antara kalian berdua ini gitu ya. Karena ada yang mau pergi. Nah, sedangkan si orang A ini, dia melihat orang B ini sebagai orang yang sangat potensial dan dia menunjukin atau mau bilang gitu ya, kalau si orang B ini bikin dia seneng gitu. Kalau si orang B ini kayak apa ya, kayak cahaya matahari yang menyinari hidup si orang A. Tapi entah kenapa dia baru mau bilang, dia sedang menimbang-nimbang, entah apa alasannya. Saya melihatnya sih dua kemungkinannya gini, entah sesuatu yang terjadi di hubungan dia sebelumnya atau sesuatu yang terjadi di masa kecilnya, kayak mungkin trauma dengan perceraian orang tuanya atau pernah mengalami kekerasan di dalam keluarganya ya, atau pernah terjadi apa gitu dalam hidup dia yang signifikan. Jadi dia ada rasa takut gitu, kayak menunjukkan perasaannya gitu, menjadi apa ya, kalau nunjukin perasaan itu kan kita jadi rapuh gitu ya, kita memberikan ruang untuk orang bisa melukai kita gitu. Tapi kan dengan menunjukkan perasaan kita juga memberi ruang buat orang untuk mencintai kita gitu. Tapi si orang A ini cuman melihat bahwa kalau kita nunjukin perasaan kita, sangat mungkin kita terluka. Tapi dia gak ngeliat sisi sangat mungkin kita bisa dicintain juga gitu. Nah, ini yang terjadi di pikirannya si orang A itu. Padahal sebenarnya nih saya lihat nih dua orang ini sebenarnya kayak orangnya tuh ya lempeng-lempeng aja gitu, gak macem-macem, loyal juga. Ini King of Cups ya. Ini fokus saya di King of Cups yang ini. Tuh ada apa? Ada apa nih namanya? Kuda laut. Kuda laut setahu saya itu hewan yang loyal. Dia kalau udah ketemu satu pasangannya udah itu satu aja gitu. Dan saya melihat dinamika hubungan ini sebenarnya kalian tuh sama-sama orang yang loyal gitu. Cuman yang satu capek, yang satu takut. Takutnya kenapa? Kalau berdasarkan yang saya lihat di sini sih, ya kemungkinan yang tadi itu gitu. Terus kalau kondisinya seperti ini terus ya, sangat mungkin
ada yang capek kan, capek terus jadinya 3 of Swords ini patah hati. Karena apa? Kayak gini, si orang B ini gak melihat ada perkembangan. Kayak orang A ini karena dia sangat kayak ada rasa takutnya gitu ya, takut terluka. Jadi dia menampilkan dirinya itu selalu kuat, selalu bisa apa aja sendiri, sosok yang independen. Tapi orang B ini sebenarnya mengharapkan lu juga manusia gitu loh. Lu boleh sekali-sekali lu gak selalu kuat, sekali-sekali lu butuh orang lain. Dan kalau lu nunjukin hati lu, ya emang gak apa-apa gitu. Karena hidup itu ya gak selalu manis. Kadang kita terluka, kadang kita juga ternyata tahu loh kita bisa dicintain juga gitu. Dan dengan nunjukin perasaan itu gak apa-apa loh sebenarnya, karena lu nunjukin perasaan sama gue yang gue juga merasakan hal yang sama gitu. Nih si orang B nya berpikir gitu, tapi karena orang A ini seperti sangat menjaga itu, si orang B jadi mikir, gue maunya sama manusia gitu, bukan sama robot yang harus selalu kuat, yang selalu bisa apa aja, yang kayaknya hatinya sekuat baja gitu ya. Karena dia saking gak mau terlukanya, saking gak mau membuka hatinya gitu buat orang lain masuk gitu. Padahal orang ini, si orang B ini orangnya baik-baik aja gitu. Saya nggak melihat ada yang aneh-aneh sih berdasarkan reading ini ya gitu. Nah, kalau misalnya kamu si orang A gitu ya, terus kamu khawatir si orang B ini takutnya melukai kamu gitu. Sekarang gini, coba pikir secara, kita lihat hidup aja deh. Hidup itu kan gak selalu manis juga ya, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kita seneng, kadang kita sedih, ya gitu aja ganti-gantian terus gitu. Ya namanya juga hidup penuh warna. Sama ketika kita ketemu orang lain, kadang orang lain itu bikin kita seneng, kadang orang lain itu bikin kita sedih. Gak cuma soal pasangan atau percintaan, pertemanan, keluarga juga kan. Karena orang-orang terdekat itu yang paling berpotensi menyakiti kita karena mereka yang paling deket gitu. Kayak mereka ngerti kuncinya masuk ke hati kita gitu. Tapi ya itu namanya juga hidup kan. Kalau hidup seneng-seneng aja kayaknya bukan hidup deh, kayaknya udah di surga. Ya kan kamu gak mau pulang ke surga sekarang gitu kan ya. Gitu nih, kalau misalnya ini kamu si orang A gitu. Dan lagian kalau misalnya orang B gitu punya tendensi yang negatif gitu ke kamu, kan sebenarnya kalau orang niatnya udah aneh-aneh gitu atau pembawaannya emang udah aneh gitu ya kan bisa terasa ya. Kayak intuisi kamu pasti bilang sesuatu gitu. Oh, ini orang kayaknya bakal gini 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 gini. Coba deh kamu lihat baik-baik perilakunya si orang B itu. Kamu rasakan apakah dia memang begitu atau itu cuma ketakutan kamu aja gitu. Nah, kalau kamu si orang B gitu, kamu apa ya? Kamu nggak cuman bisa sih. Ini cuma masalah kesabaran sebenarnya sih. Kesabaran kamu memberikan dia ruang gitu, kayak pelan-pelan membuka diri, berusaha kamu omongin kayak kalau lu buka diri ke gue nggak apa-apa, gue akan jagain hati lo gitu. Itu kuat-kuatan masalah sabar sih buat si orang B ini ya. Karena kalau kayak gini, ini prosesnya lama. Berapa lama ya hanya dia dan Tuhan aja yang tahu, dan kamu juga mungkin ya kalau kamu sabar gitu. Dan maunya kamu gimana sama hidup kalau kamu udah ngelihatnya dia aja gitu, ya udah gitu, perjuangkan. Tapi kalau kamu nggak punya kesabaran untuk nunggu berapa lamanya itu ya, itu berarti keputusannya ada di kamu gitu. Karena
ya wajar, manusia juga bisa capek, dan wajar dia juga manusia, juga punya rasa takut, dan mungkin dia butuh waktu untuk memproses rasa takutnya itu, gitu ya. Oke, segitu aja readingnya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.